Kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang melampaui segala akal, pikiran dan perasaan kami, senantiasa menaungi kami semua pada saat ini. Karena Engkau Allah yang hadir dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena kepedulian-Mu kepada kami yang luar biasa. Setiap kali Engkau menyatakan firman-Mu Tuhan, maka di situ kami merasakan kasih Tuhan yang selalu menginginkan kami hidup dalam kebenaran. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan dan hamba-Mu yang mendengarkannya, semuanya tunduk pada kuat kuasa firman-Mu, pada pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga sungguh ya Tuhan, kami akan menampakkan buah sebagaimana yang Kau inginkan. Karena firman yang Kau taburkan sungguh boleh jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah yang berkenan. Tolonglah kami untuk itu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus Sang Firman hidup, kami landaskan doa kami ini. Amin. Mari jemaat kita membuka bagian Injil dari Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-9 dan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-9 dan ayat 18 sampai dengan yang ke-23 kita baca secara berbalasan. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan, firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang terkasih, di minggu kedua bulan Kespel ini, bulan kesaksian dan pelayanan ini, ketika tema berbicara tentang benih, tanah, dan buahnya, dan ini merupakan perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai. Dan sesungguhnya melalui perumpamaan yang boleh Tuhan Yesus pakai ini, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, perumpamaan Tuhan Yesus yang memakai ada benih, ya, tanah, buah. Mungkin bagi kita yang hidup di perkotaan, benih, tanah, buah ini seringkali terabaikan untuk kita perhatikan. Beda sekali kalau kita hidup di pedesaan. Dan konteks memang muncul bacaan ini ketika dalam hidup pedesaan. Ketika kalau kita melihat petani sangat dekat dengan perumpamaan ini, sangat dekat dengan gambaran ini. Yang menariknya, kenapa Tuhan Yesus memakai gambaran benih, tanah, buah untuk perumpamaannya ini? Hal yang pertama yang mau disampaikan Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri memakai hal-hal yang tersebut, yaitu benih, tanah, dan buah itu, mau mengajarkan kepada kita untuk peduli. Peduli tentang apa? Peduli akan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yaitu hal-hal yang mungkin kita abaikan, tapi diberikan perhatian oleh Tuhan sendiri ketika ingin mengajarkan sesuatu kepada para pendengarnya, kepada orang banyak pada saat itu. Tidak lain tidak bukan perhatiannya pada keutuhan ciptaan, lingkungan hidup, tanaman, pohon, segala macam. Kalau Tuhan Yesus saja memperhatikan hal-hal yang seperti itu, bagaimana dengan saudara dan saya? Wacana tentang global warming, wacana tentang lingkungan hidup sesungguhnya mau mengatakan kepada kita, saatnya untuk peduli terhadap lingkungan hidup. Dan bagaimana kita memberikan perhatian ini secara pribadi, juga dalam lingkup keluarga kita masing-masing. Karena Dia sebagai sang pencipta saja memperhatikan bukan hanya manusia sebagai ciptaannya, bukan hanya memperhatikan hewan atau binatang. Ada orang yang begitu sayang sekali dengan binatang itu baik, tapi tidak cukup. Dan rupanya kita juga ingin memberikan perhatian terhadap hal yang juga menjadi perhatian dari Tuhan Yesus dalam lingkungan hidup ini. Hal yang kedua, jemaat yang terkasih, bukan hanya semata berbicara tentang benih, tanah, dan buah. Rupanya kalau Tuhan memilih memakai kata benih, tanah, dan buah, itu ada maksudnya, ada maknanya, ada sesuatu hal yang mau disampaikan melalui perumpamaan. Ada benih, ada tanah, dan ada buah. Dan Dia memakai ini untuk menyederhanakan pengajarannya. Sebenarnya apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua pada saat ini dengan memakai benih, tanah, dan buah itu? Tidak lain tidak bukan, sebenarnya yang Yesus mau ajarkan pada saat ini adalah bagaimana firman Tuhan itu berlaku dalam kehidupan saudara dengan saya. Bagaimana memberlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Orang bisa sering saja mendengarkan firman Tuhan, tapi masalahnya dilakukan atau tidak. Mendengar dengan mendengarkan itu sesuatu yang berbeda. Kita bisa mendengar langsung lupa, mengabaikan begitu saja, dan tidak berdampak karena itu. Yang Yesus mau ajarkan, tidak cukup mendengar
firman saja, tapi mendengarkan dengan baik. Kalau setiap kali kita membaca Alkitab, pendeta menyampaikan atau pengkhotbah menyatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Jadi memelihara itu berarti mendengarkan, tidak melupakan, tidak mengabaikan, tapi menyimpannya supaya ingat terus. Untuk apa? Untuk dilakukan. Dan ketika kita bisa melakukan, Bapak Ibu, disitulah kita berbahagia. Itu yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Karena ini yang mau Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaannya, sehingga harus memakai benih supaya kita mengerti, tanah supaya jelas buat kita, dan buah. Berturut-turut dengan sangat jelas sekali bagian yang seringkali sebenarnya yang mau Tuhan Yesus sampaikan dan menjadi bagian refleksi kita bersama saat ini. Dari Matius pasal 13 ayat pertama sampai dengan ke-9, dan diberikan arti apa yang Yesus sampaikan. Mulai ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Sesungguhnya, kalau mungkin kita sering kali mendengar dalam ungkapan kita sehari-hari, Bapak Ibu, kok dia sering ke gereja, kok dia aktif di gerejanya melayani, oh barusan ke gereja, tapi kok sudah marah-marah. Kalau ada ungkapan, tanda orang dewasa adalah berani introspeksi, melihat dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai pendeta, Bapak Ibu, pernah satu kali tukang parkir berbicara kepada kami, wah, baru aja dengarkan khotbah tentang kasih, tapi belum sampai mobil itu jalan, di luar itu sudah marah. Di sini atau di luar GKI Kebenbaru, Bapak Ibu? Di sini ya? Oh, bukan saya, Pendeta Woro. Oh ya, bukan. Oh, bukan kami. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak sedang menunjuk orang lain, tapi ketika kita melihat dalam diri kita, masing-masing pribadi. Itu dulu, sekarang tidak lagi. Amin. Pernah satu kali juga pengalaman salah seorang kolega saya di salah satu jemaat GKI yang bukan Kebayoran Baru. Dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu, orang pertama yang duduk di kursi depan, ya, selesai perjamuan kudus, ada satu perselisihan yang sampai akhirnya tidak ada satu orang pun yang bisa mendamaikan, hingga kolega saya dipanggil dari ruang pendeta. Dan setelah rekan saya memanggil mereka berdua dengan anggota keluarga yang menyaksikannya di salah satu ruang konseling pastoral, ditanya, ada apa? Apa yang terjadi? Dan setelah percakapan itu hampir selesai, ya sudah, Pak Pendeta, sekarang kita ikut aja perjamuan kudus lagi. Bapak Ibu yang terkasih, itu baik. Tapi sejauh mana kita sungguh menghayati apa arti firman Tuhan yang boleh kita dengarkan sebagai orang yang beriman? Bagaimana kita boleh hadir untuk menyatakan bahwa kami bukanlah orang yang cakap mendengarkan firman Tuhan saja, tapi sungguh mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap harinya. Oleh karena itu, hal yang ketiga, mari kita belajar bersama-sama. Sebagai pendeta pun, sebagai para penatua pun,
sebagai anggota paduan suara, sebagai aktivis, sebagai siapapun Bapak Ibu, mari kita belajar. Dan bagaimana Tuhan Yesus memiliki maksud menyederhanakan satu hal supaya kita mengerti apa yang kita pelajari. Dari perikop ini, hal yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, benih. Benih tidak bukanlah firman Tuhan yang selalu kita dengarkan. Setiap harikah di rumah? Setiap saatkah? Setiap hari minggukah? Atau di mana saja? Rupanya benih yang ditaburkan itu, firman Tuhan yang diberitakan itu sungguh jatuh, bukan hanya langsung di tanah yang baik, tapi ada hal yang disebutkan di sini. Pada waktu ia menabur, tidak bukan firman Tuhan yang ditaburkan oleh Tuhan sendiri. Melalui apa saja caranya? Sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Apa artinya? Ayat 18-23 memberikan arti. Apa arti di pinggir jalan? Apa arti di tanah yang berbatu-batu? Apa arti di tengah semak duri? Apa arti di tanah yang baik? Firman Tuhannya itu baik. Tapi mari kita lihat, kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, hanya mendengar, terus kalau nggak mengerti, udahlah, lupakan saja. Tidak mau mengambil waktu untuk belajar, bertanya kepada pendeta kah? Punya ruang atau punya waktu untuk menggali lebih dalam kah? Dan di gereja kita ini ada PA di setiap wilayah. Itu kita juga memberikan ruang untuk kita boleh mendalami apa yang kita baca, untuk kita mengerti. Dan kalau kita abaikan saja, datang kemudian si jahat merampas yang ditaburkan itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, sama sekali tidak dimengerti, sehingga tidak dilakukan. Tapi ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dia mendengarkan, segera menerimanya dengan gembira. Wah, luar biasa, saya terberkati. Wah, luar biasa, saya mengerti. Luar biasa, ini menguatkan saya. Dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar. Apa yang menghimpitnya Bapak Ibu yang terkasih? Ketika ada persoalan, yang disebut di sini adalah penindasan atau penganiayaan karena firman itu, dan orang itu segera murtad. Sederhananya, saya tidak lagi percaya sama Tuhan. Katanya dalam firman Tuhan seperti ini, tapi kok yang saya alami seperti ini. Sudah terlalu berat Tuhan penindasan ini, sudah tidak sanggup. Tidak lagi mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tapi kemudian ada yang ditaburkan di tengah semak duri. Orang yang mendengar firman Tuhan itu, tapi penuh dengan kekhawatiran dan tipu daya, kekayaan. Itu rupanya juga menjadi salah satu yang menghimpit orang. Mendengar firman Tuhan, tapi tidak mengertinya, bahkan tidak melakukannya. Ketika kekayaan penuh dengan segala godaan yang ada. Dan yang terakhir, ada yang jatuh di tanah yang baik. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Bagaimana dengan saudara, dengan saya? Sudah berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan? Sudah berapa banyak yang kita mengerti? Sudah berapa banyak yang kita pahami? Tapi apa dampaknya? Apa implikasinya? Mulai dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai orang tua dan anak-anak.
gerejanya. Dan itu akan nampak dalam hidup berbangsa dan bernegara kita. Yang keempat sebelum yang terakhir. Karena itu gereja Bapak Ibu, ketika dalam salah satu programnya di bulan Kespel, kesaksian pelayan ini, memberikan kepeduliannya kepada kita untuk mengatakan bahwa kalau kita punya rasa peduli, tidak pernah bersumber dari diri kita sendiri. Kita selalu diingatkan untuk melatih apa yang kita pahami dari firman Tuhan untuk kita lakukan. Kalau ada beberapa program, contohnya mengumpulkan sembako, itu melatih kita untuk, kalau firman Tuhan katakan, jangan kumpulkan harta di sorga, jangan kumpulkan harta di dunia, tapi harta di sorga. Bagaimana belas kasihan itu terasah, bagaimana kesalahan sosial itu boleh terbentuk dalam kehidupan kita, maka itu boleh kita ejawantahkan. Kita melihat dalam bagian di warta jemaat, apa yang bisa saya lakukan, turut ambil bagian, apa yang bisa saya sungguh mengerti untuk kita boleh nyatakan. Ini satu latihan dalam penghayatan iman dalam setiap program yang menjadi pembinaan iman bagi umatnya, bagi saudara dengan saya. Tapi yang terkasih, kepedulian apa yang saat ini relevan dalam kehidupan kita sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kita? Yang kelima dan yang terakhir, kalau saat ini kita diundang masuk dalam perjamuan kudus yang Tuhan nyatakan. Satu ungkapan yang bernas mengatakan demikian. Kasih sejati tidak mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri, melainkan dia yang mengorbankan kepentingannya sendiri untuk orang lain. Ini yang Yesus ajarkan dalam kepeduliannya bagi umat, bagi saudara dengan saya. Dia rela sebagai pemimpin yang penuh kuasa itu mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Untuk apa? Kepeduliannya bagi saudara dengan saya. Tapi yang terkasih saudara sekalian, ini pun yang kita harapkan bagi pemimpin kita sebagai bangsa negara Indonesia, sebagai gerejanya kita peduli untuk memberikan perhatian, untuk kita menyatu dalam pengharapan bahwa siapapun yang boleh Tuhan pilih, sungguh boleh menyatakan pemimpinan yang punya rasa peduli, menampakkan hubungannya dekat bersama dengan Tuhan, dan itu yang menjadi nyata dalam kepemimpinan kita di Indonesia ini. Dan bagi kita, ketika kita punya hak politik, maka etika, moral dalam politik itu juga kita perhatikan. Bahwa kita hadir, tetap mau menghadirkan damai, jujur, saling menghargai satu sama lain. Hidup ini terlalu singkat kalau kita mengisinya dengan perbedaan yang menghantar pada perselisihan, pertikaian, bahkan permusuhan. Maka kalau ini kita boleh pelajari dari apa yang terjadi di jalur Gaza, yang bukan masalah agama, tapi masalah kemanusiaan yang terasa. Maka kalau Bapak Ibu dengan saya sebagai jemaat GKI Kebayoran Baru punya kepedulian sosial terhadap mereka yang membutuhkan, maka itu juga menghantar pada kepedulian untuk menghadirkan damai buat orang lain. Melalui setiap tulisan yang kita buat, apakah di media sosial, apakah dalam tulisan kita secara pribadi, melalui perkataan kita secara lisan, perbuatan kita, maka di situ kita juga sedang membuktikan diri kita, apakah kita hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tapi apakah kita juga melakukannya. Mulai dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai gereja, untuk bangsa negara kita Indonesia. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, benih sudah ditaburkan, mari kita pilih untuk jatuh di tanah yang baik, sehingga kita menghasilkan buah yang menampakkan cahaya kemuliaan Tuhan. Karena ini menjadi sebuah penghayatan kita di bulan kesaksian pelayan ini. Tuhan memberkati. Amin.